Monggo Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, Bang. Bisa dimulai. Bisa Ustaz. Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin kita bahas, yaitu permasalahan tentang mabahisul alfaz, di mana pembahasan terakhir yang kita bahas itu berkaitan dengan kulliyat khamsah. Dan saya akan menjelaskan permasalahan jenis itu qarib, ba'id, dan awsat atau wasat itu nanti saat kita sudah hampir masuk kepada permasalahan ta'rif. Kalau kita mau ke permasalahan ta'rif nanti saya akan jelaskan. Kemudian sekarang kita akan memasuki fasal berikutnya, yaitu faslun fi nisbatil alfazi lil ma'ani. Fasal yang menjelaskan tentang hubungan antara lafaz dan makna. Tapi sebelumnya ulama mantik itu sebetulnya tidak membahas tentang hubungan antara lafaz dan makna. Tapi lebih kepada membahas tentang hubungan antara makna dan makna. Tetapi di sini musannif mengatakan hubungan nisbatul alfaz lil ma'ani. Hubungan antara lafaz dan makna. Tapi sekali lagi saya katakan, sebetulnya ulama mantik tidak membahas tentang hubungan antara lafaz dan makna. Akan tetapi membahas tentang hubungan antara makna dan makna. Itu ya. Makna apa dan makna apa yang akan kita bahas di sini?
sebelumnya kita sudah membahas tentang makna itu ada dua. Kalau tidak juz'i berarti kulli. Contohnya seperti Zaid. Lafadz Zaid menunjukkan kepada makna juz'i. Lafadz Zaid menunjukkan kepada sesuatu yang juz'i. Sedangkan lafadz insan makna ini, sebelum ke kitab ya, kita akan bahas itu dulu. Karena itu miliknya ulama mantik. Itu adalah hubungan antara makna kulli dan makna kulli. Jadi itu. Jadi hubungan antara makna kulli dan makna kulli. Kalau kita contohkan, ada dua makna kulli, apa hubungan antara keduanya? Kita beri contoh seperti sholat dan sholat. Sholat kan kulli kan? Jadi sholat itu ya bisa zuhur, bisa asar, bisa maghrib, bisa dan seterusnya, bisa jenazah, bisa sholat sunnah, bisa sholat wajib dan seterusnya. Berarti kulli. Dan jangan lupa permasalahan kulli sama juz'i. Kemudian setelah itu ada ibadah. Ibadah. Ibadah itu juga sesuatu yang kulli. Gitu. Karena bisa mencakup sholat, bisa mencakup puasa, bisa mencakup zakat, bisa mencakup haji, dan seterusnya. Apa hubungan antara sholat dan ibadah? Jadi itu antara dua makna kulli. Itu yang dibahas oleh ulama mantik sebetulnya. Berarti nisbatun bainal maknayaini kulliyaini. Hubungan antara dua makna yang kulli, keduanya kulli. Kemudian ulama mantik mengkategorikannya menjadi 4. Jadi ada 4. Sekarang begini, kita punya lafad, contohnya insan, ya enggak? Punya lafad insan, punya makna hayawanun natik, punya afrod zaid, atau punya yang masuk kepada makna tersebut, atau yang bagian apa sesuatu yang atau afrodnya yang kita katakan itu punya afrod. Afrodnya apa saja? Ada Zaid, ada Muhammad, ada Umar, ada dan seterusnya. Berarti untuk memahami hubungan antara dua makna ini, kita butuh kepada 3 hal ini dulu. Jadi kita butuh lafadz, kita butuh makna, dan kita butuh afrod. Sudah? Berarti ada lafadz, ada makna, ada afrod. Jadi ada lafadz insan, ada makna hayawanun natik, maknanya insan adalah hayawanun natik, dan afrodnya insan adalah Zaid, Bakar, Umar, kemudian Muhammad, dan seterusnya. Sudah? Kemudian berikutnya, kita hubungkan dengan makna kulli yang lain. Seperti tadi, gitu ya. Seperti tadi, kita melihat kepada lafadz, ada makna, kemudian ada afrodnya. Yang pertama, mereka mengatakan hubungan antara dua makna yang kita katakan maknanya universal, gitu ya. Maknanya itu umum, jadi bisa mencakup segalanya. Hubungan dua makna yang sama-sama universal ini, atau yang kulli ini, ada umum wa khusus mutlak. Jadi yang satu lebih umum dan yang satunya lagi lebih khusus.
tapi mutlak. Mutlak itu maknanya keumumannya gitu. Keumumannya dari satu sisi saja, tidak dari dua sisi. Nah, sekarang kita contohkan apa kita kita cari makna yang kuli, ya kan? Apa makna kuli? Hayawan dan insan, ya kan? Sama-sama kuli. Lafadznya insan, lafadznya hayawan, berarti sudah lafadznya. Kemudian makna insan jatuh kepada Zaid, kepada Amr, dan seterusnya. Kemudian makna hayawan jatuh kepada insan, kepada faros, dan kuda, manusia, dan seterusnya banyak. Nah, berarti dua lafadz ini maknanya sama-sama universal. Sekarang, lebih umum mana antara hayawan dan insan? Lebih umum Hayawan. hayawan. Nah, apakah ada gitu? Apakah semua afrodnya insan? Tadi yang kita katakan. Bagaimana menentukannya? Menentukannya adalah semua afrodnya insan, semua afrodnya, berarti semua bagian-bagian yang ada yang bisa menerima makna manusia, gitu ya. Zaid bisa kan terima makna manusia dan seterusnya. Apakah semuanya itu, semua yang bisa menerima makna manusia, semua yang bisa menerima makna insan, semua yang punya makna hayawanun natik gitulah. Apakah semuanya tanpa terkecuali itu masuk dalam pengertian hayawan? Iya, Oke, Masuk masuk. dalam pengertian hayawan, gitu kan ya? Masuk dalam pengertian hayawan. Nah, saat itu masuk dalam pengertian hayawan, maka sekarang gitu hayawan lebih umum daripada manusia, daripada insan, ya kan? Kemudian insan lebih khusus daripada hayawan. Jadi seperti itu. Nah, dari suara. Kemudian ada kita mengatakan kenapa hayawan lebih umum? Karena sebagian afrod daripada hayawan tidak ada pada insan. Betul tidak? Oh Apa iya iya iya. contohnya? Ya, kuda tidak bisa menerima pengertian tentang manusia. Kemudian asad, singa tidak bisa menerima pengertian, tidak bisa menerima makna manusia, tidak bisa menerima definisi manusia. Betul tidak? Jadi seperti itu. Nah, maka ini disebut dengan umum wa khusus mutlak. Umum wa khusus mutlak. Apa maksudnya umum wa khusus mutlak? Itu umum wa khusus mutlak adalah salah satu makna daripada dua makna yang tadi bisa diterapkan kepada semua afrod salah satu maknanya, salah satu makna yang lain. Gimana Ustaz? Diulang. Saya pakai bahasa Arab saja ya, supaya kamu Oke lebih oke. mudah memahaminya. Ya ya Jadi ya. gitu. Maksud daripada umum wa khusus mutlak adalah mafhum mafhumus syai' mafhumus syai' yasduqu fi afradi mafhumin akhar. Yasduqu fi kulli atau semua kulli mafhumin kulli afradin mafhumin akhar. Jadi salah satu pengertian, salah satu makna sesuatu itu lebih itu bisa diterapkan kepada semua afrodnya pengertian yang lain.
Sekarang kita akan sudah tahu. Sekarang mafhumnya itu kamu terapkan pada hayawan, mafhumnya pertama. Berarti al-hayawan, maka hayawan itu yasduku ala kulli afradi mafhumil insan. Itu kan ya. Jadi pengertian hewan itu bisa masuk kepada semua afrodnya hayawan. Pengertiannya hayawan, maaf. Pengertiannya hayawan itu bisa masuk kepada semua afrodnya pengertian insan. Jadi ini menghasilkan apa? Menghasilkan berarti setiap manusia itu pasti hayawan. Nah, jadi seperti itu nanti. Sehingga menghasilkan kullu insanin hayawanun. Setiap manusia itu pasti insan. Walaisa kullu hayawanin insanun. Jadi kullu insanin hayawanun. Jadi setiap manusia itu berarti hayawan. Walaisa kullu hayawanin insanun. Insanan, Malis. Jadi seperti itu. Kita praktekkan kepada sesuatu. Apa hubungan antara ibadah dan sholat? Umum khusus mutlak. Maknanya apa berarti? Berarti pengertian ibadah, pengertian sholat atau semua yang masuk pada pengertian sholat, zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya banyak sekali. Itu bisa masuk kepada pengertian ibadah. Ya enggak? Berarti ibadah lebih umum daripada sholat. Ini seperti itu. Jadi ibadah lebih umum daripada sholat. Kemudian, sholat apakah lebih umum daripada ibadah? Enggak. Tidak. Maka sholat lebih khusus daripada ibadah. Itu yang dimaksud dengan umum khusus mutlak. Jadi seperti itu. Ini umum dan khusus mutlak. Nah, kemudian ada yang kedua. Umum wa khusus min wajhin. Umum wa khusus min wajhin. Dari satu sisi. Apa maksudnya? Jadi, keumuman sesuatu itu dari dua sisi. Kalau tadi, umum khusus mutlak, umumnya cuma dari satu hal saja. Yang ini dari dua makna itu sama-sama umum. Kemudian bagaimana? Contohnya, saya beri contoh. Apel merah. Lebih umum mana antara apel dan merah? Ayo. Sama-sama umum. Sama-sama umumnya enggak? Sama-sama umum. Kenapa? Karena apel bisa mencakup apel merah, bisa mencakup apel hijau, bisa mencakup apel kuning. Gitu. Ya kan? Sama-sama umum. Merah bisa mencakup apel, bisa mencakup baju, bisa mencakup dan seterusnya. Berarti sama-sama umum. Nah, dan yang khusus di antara keduanya adalah apel merah. Paham kata-kata saya? Itu ya. Jadi apel merah adalah umum wa khusus min wajhin. Ai min jihati apel gitu. Dari sisi apel lebih umum daripada merah. Min jihati merah lebih umum daripada apel. Apa yang khusus di antara keduanya? Ya apel merah. Jadi seperti itu. Maka apel merah ini lebih khusus daripada apel dan lebih khusus daripada merah. Kenapa? Karena ada bagian lain yang tidak masuk apel. Apa? Baju merah tidak masuk apel. Ya. Topi merah tidak masuk apel.
Begitu juga ada bagian lain yang tidak masuk merah. Contohnya apel hijau tidak masuk merah. Apel kuning tidak masuk merah. Nah, itu namanya wajhin. Berarti umumnya itu dari sisi merah dan sisi apelnya gitu tadi. Ya, dari dua sisi. Beda Hmm, dengan manusia sama apa tadi? Sama hayawan. Hewan, Hmm, itu. Bukan hewan ya, hayawan ya. hewan. Ya. Hayawan itu, oh gini saja. Manusia, biar kalian tidak bingung, manusia dan jasad itu. Apakah ada manusia yang bukan jasad? Tidak ada. Manusia ya pasti jasad. Gitu. Ya, Berarti semua afrodnya manusia masuk kepada jasad. Tapi jasad. apakah semua jasad itu manusia? Iya. Eh, Batu apa? iya nggak sih? Batu apa batu? Berarti masuk yang kedua dong. Masuk yang pertama. Karena ada jasad yang bukan manusia, Mas Jawari. Ada jasad yang bukan manusia, tembok. Tahu jasad ya? Jasad itu kan bentuk sesuatu yang materi, Oh iya iya yang iya iya. Iya. material, Ah, yang berbentuk. Tembok, tembok kan bukan manusia. Itu namanya berarti jismun, sesuatu yang jism, yang berbentuk. Atau jirmun, sesuatu yang berbentuk materi. Ada yang manusia, ada yang bukan manusia. Nah, itu berarti sudah dua kita, umum wa khusus mutlak dan umum wa khusus min wajhin. Umum wa khusus Wajibin. mutlak itu. Jadi hubungan antara dua makna yang kulli. Apa makna tadi? Dua makna yang universal. Dua makna yang universal. Kemudian yang kedua sudah ya. Jadi ada Ya. umum khusus mutlak, contohnya adalah apa tadi? Manusia dan hayawan. Kemudian berarti mana yang lebih umum? Hayawan. Mana yang lebih khusus? Manusia. Kenapa seperti itu? Kenapa dikatakan mutlak? Ya, karena keumumannya cuman dari satu sisi saja. Dari sisi apa? Dari sisi hayawan. Dan manusia tidak lebih umum daripada hayawan. Kemudian yang kedua tadi umum khusus min wajhin. Apa umum khusus min wajhin? Berarti keumumannya dari dua sisi. Seperti apel merah. Ya, makna apel dan makna merah. Gitu maksudnya. Merah lebih umum daripada apel karena di sana ada baju merah, ada topi merah, ada dan seterusnya, ada darah merah. Kemudian apel lebih umum daripada merah karena di sana ada apel merah, ada apel hijau, ada apel kuning dan seterusnya. Gitu ya. Sekarang kita praktekkan. Kalian yang menebak. Mengucapkan salam dan sholat. Mengucapkan salam dan sholat. Masuk ke mana? Salam dan sholat. Salam itu kan umum. Sholat itu juga umum. Sekarang, maksudnya universal maksudnya. Kuli, bukan apa umum khusus yang tadi. Maksudnya kuli. Ada sholat maghrib, ada sholat duhur, dan seterusnya. Lebih umum mana antara salam dan sholat? Lebih umum salam. Di umum salam, ya. Masuk yang mana? Jadi yang al-umum Masuk wal khusus mutlak. mutlak. Berarti kalau masuk umum khusus mutlak, berarti ada salam yang bukan sholat, ya kan? Ada assalamualaikum, itu kan salam. Nah, Tapi apakah ada sholat yang tidak ada salamnya? nggak ada. Gak ada, berarti betul-betul. Berarti dia umum khusus mutlak. Gitu. Oke oke. Sekarang Paham paham pertanyaan paham. Paham. berikutnya. Sujud dan sholat, itu masuk yang nomor berapa? Gimana Ustaz? Sujud dan sholat. Sujud dan sholat. Yang
Pertama. Dua. Yang nomor dua atau yang pertama? Daris tadi bilang yang nomor dua. Kalau nomor Pertama. dua berarti keumumannya dari dua hal. Ya. Berarti Mas Jawari bilang itu yang pertama. Sekarang kita cek. Tadi yang pertama kan umum khusus mutlak. Heeh. Berarti di sana gitu. Mana yang lebih umum? Sholat maksud kamu. Sujud. Sujud lebih umum. Sujud lebih umum daripada sholat. Kalau sujud lebih umum daripada sholat, maka di sana gitu. Maka di sana ada sujud yang tanpa sholat, ya enggak? Kebalik. Lebih umum sholat. Lebih umum Oh, lebih umum sholat. kewajibannya. Iya, bentar, Ah, bentar, bentar. Berarti kalau Mas Jawari dulu, kalau lebih umum ah. sholat, berarti di sana tidak ada sholat tanpa sujud, kan begitu? Tidak ada sholat tanpa sujud. Iya, karena sholat lebih umum. Dan kamu milih yang pertama, keumumannya dari satu sisi. Berarti yang umum cuma sholat. Berarti semua sujud harus masuk ke sholat. Enggak. Gitu. Oh, ternyata tidak. Berarti keumumannya dari dua hal. Gitu. Bahwa Benar, berarti benar, benar. begini. Berarti sholat, adakah sholat yang tanpa sujud? Ada, sholat jenazah. Tidak ada sujudnya. Berarti sujud lebih umum daripada sholat. Karena di sana ada sholat jenazah yang tanpa sujud, kemudian ada sholat yang punya sujud. Jadi seperti itu. Kemudian sujud lebih umum daripada sholat. Maka kemudian ada sujud, ingat-ingat, ada sujud tanpa sholat, ada sholat tanpa sujud. Gitu ya. Jadi Ya. ingat tadi ya, ada merah tanpa apel, ada apel tanpa merah. Kalau seperti ini berarti dia umum mausus min mujihin. Apakah sujud yang tanpa sholat? Yang sujud tanpa sholat ya sujud tilawah, sujud syukur Ya. ya, tidak ada sholatnya. Maka sujud lebih umum daripada sholat, ya kan? Sekarang, apakah ada sholat tanpa sujud? Ada Sholat jenazah. sholat jenazah. Maka sholat juga lebih umum daripada sujud. Nah, jadi ingat-ingat itu. Oh ya, Udah ya, ya, ya. itu yang apa? Itu yang kedua. Ya. Jadi kamu Lagi-lagi ya, pikirkan. jawab lagi. Jadi kaidahnya tadi, kalian melihat keumumannya dari satu sisi atau dari dua sisi, gitu ya. Kalau tadi seperti yang pertama tadi, apakah ada manusia yang bukan hayawan? Tidak ada. Berarti itu mutlak. Itu berarti manusia lebih khusus daripada hayawan dan hayawan lebih umum daripada manusia. Sekarang yang ketiga. Jadi sudah dua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah manusia dan atau insan. Kita berikan contoh insan dan zat yang berpikir atau natik. Insan wa natik. Manusia dan sesuatu yang bisa berpikir. Maka manusia kan tadi kuli, kita sudah tahu. Natik juga kuli. Karena natik bisa Zaid, bisa Umar, bisa Bakar, bisa Muhammad, bisa Ahmad, bisa Fatimah, bisa Zainab, dan seterusnya. Manusia juga gitu. Bisa bisa Ahmad, bisa Zainab, dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang, apakah semua yang masuk atau yang menerima pengertian berpikir itu semuanya masuk kepada pengertian manusia? Iya, masuk. Kemudian sebaliknya, segala sesuatu yang masuk kepada pengertian manusia, apakah dia juga bisa masuk kepada pengertian yang bisa berpikir? Ya, bisa.
maka disebut dengan tasawi. Disebutnya dengan tasawi. Jadi tidak lebih khusus dan tidak lebih umum. Itu ya. Tidak lebih khusus dan tidak lebih umum. Tidak ada yang lebih khusus dan tidak ada yang lebih umum. Ya. Jadi disebutnya dengan tasawi. Apa tasawi itu? Semua afrod salah satu kuli masuk kepada pengertian kuli yang lain. Gimana, Sat? Itu kita bahasa Arabkan saja. Oke. Kullu afradi, kullu afradi, mafhumi syai. Semua afrod daripada pengertian sesuatu atau makna sesuatu indaraja atau dakhala fi mafhumi syai'in akhar, masuk kepada pengertian sesuatu yang lain. Semua ya. Begitu juga sebaliknya. Tadi berarti kalau kita terapkan kullu afradi al-insan, semua afrodnya manusia semuanya dakhala fi mafhumin natiq, masuk kepada pengertian natiq. Berarti semua afrodnya manusia, Bakar, Muhammad, Zaid, dan seterusnya, itu masuk kepada pengertian yang bisa berpikir, ya enggak? Begitu juga yang bisa berpikir juga semuanya, tanpa terkecuali. Itu semuanya masuk kepada pengertian manusia. Pertanyaannya sekarang, gitu, kenapa kok tidak lebih umum dan tidak lebih khusus? Ya, karena kita tidak menemukan manusia yang tidak berpikir dan kita tidak menemukan yang berpikir itu bukan manusia. Tidak menemukan itu. Kayaknya dengan yang pertama tadi, yang tadi kan yang pertama mafhumus syai yasduku fi kulli amrodi mafhumin akhar. Tapi kan tidak sebaliknya. Oh, Tidak sebaliknya. oh iya, Kalau iya, ini iya. kalau ini sebaliknya. Itu ya. Nah, itu disebut dengan tasawi. Disebut dengan apa? Tasawi. Jadi kullu afrodil insan, semua pengertian tentang manusia, semua sesuatu yang masuk kepada pengertian manusia itu juga masuk kepada pengertian natik. Begitupun sebaliknya. Semua itu segala sesuatu yang masuk dalam pengertian natik, natik itu berpikir, maka itu juga masuk kepada pengertian apa? Ya, pengertian manusia, gitu ya. Nah, tapi jangan lupa, harus dua-duanya maknanya harus berbeda. Ingat, makna berpikir dan makna manusia kan berbeda. Tadi kita di awal makna manusia dan makna hewan itu juga berbeda. Makna sholat dan makna sujud itu juga berbeda. Ya, jadi seperti itu. Makna apel dan makna merah itu berbeda. Nah, ala kulihal itu semuanya makna yang ingin kita hubungkan itu, dua makna yang ingin kita hubungkan wajib berbeda. Maknanya berbeda, harus berbeda maknanya. Nah, yang terakhir, yang keempat, gitu. Yang keempat adalah disebut dengan tabayun. Tabayun. Kalau tadi tasawi, yang ini tabayun. Apa tabayun itu? Yang tabayun itu maknanya tidak satupun, tidak satupun, tidak satupun dari sesuatu yang masuk kepada pengertian sesuatu, jadi gitu. Repot nih.
Kalau di bahasa Indonesia kan repot. Mau literlek soalnya. Itu masuk kepada pengertian yang lain. Jadi tidak ada satupun yang masuk kepada pengertian sesuatu masuk kepada pengertian yang lain. Saya beri contoh, kuda dan manusia. Ada nggak sesuatu yang masuk pada pengertian kuda masuk kepada pengertian manusia? Ada. Apa? Apakah Nggak ada ada. kuda yang manusia? Nggak ada. Nggak ada. Begitupun sebaliknya. Apakah ada manusia yang kuda? Tidak ada kan? Tidak ada. Nah, ini disebut dengan tabayun. Jadi seperti itu. Jadi bahasa Arabnya begini. Gitu. Kullu afradi mafhumi syai' kullu afradi mafhumi syai' semua afrad dari pengertian suatu la yadkhulu fi mafhumin akhar, tidak masuk kepada pengertian yang lain. Contohnya berarti kullu afradil insan, semua afrodnya manusia, Zaid, Amr, Bakar dan seterusnya. La yadkhulu itu tidak bisa masuk kepada afrodnya kuda, ya kan? Contohnya apa? Contohnya umpamanya puasa dan sholat. Apakah ada puasa yang sholat? Tidak ada. Apakah ada sholat yang puasa? Tidak ada. Maka disebut dengan tabayunnya. Disebutnya tabayun, sesuatu yang berbeda. Nah, 4 hal inilah yang akan kita yang sudah kita ketahui tadi, 4 hal ini itu akan memberikan kunci bagi kalian saat memahami makna-makna yang ada di dunia ini. Semuanya sudah. Hubungan antara makna. Apa hubungan pohon dan ranting? Ranting. Yang pertama. Ya sudah gitu kan ya. Tinggal seperti itu. Apalagi dalam ilmu nanti. Apa hubungan antara Allah dan Rasul? Apakah ada lafaz Allah masuk kepada Rasul? Enggak ada. Tabayun berarti. Paham ya? Ini gitu. Apa hubungan Nabi dan Rasul? Ayo Mas Jawari apa? Hmm, yang ketiga. Yang ketiga sih. Berarti semua Nabi Rasul, semua Rasul Nabi. Begitu. Itu yang ketiga. Karena tasawi. Nabi dan Rasul itu masuk kepada yang ke pertama. Umum wa khusus mutlak. Itu. Kenapa alasannya? Karena itu Nabi, semua Rasul itu pasti Nabi. Semua Rasul pasti Nabi. Itu. Dan tidak semua Nabi itu Rasul. Maka Rasul lebih khusus daripada Nabi dan Nabi lebih umum daripada Rasul. Seperti itu ya. Apa hubungan antara Al-Quran dengan apa hubungan Al-Quran dengan kitab Injil namanya? Apa hubungan antara Al-Quran dan Injil? Hubungannya adalah apa hubungannya? Hubungannya adalah tabayun, ya enggak? Injil bukan Quran, tidak ada satupun Al-Quran yang Injil dan tidak ada satupun Injil yang Al-Quran. Seperti itu. Nah, kalian akan memahami semua makna universal kalau dihubungkan akan jatuh kepada 4 hal itu. Kalau tidak Tadi umum yang dan khusus. Nabi dan Rasul gimana? Nabi dan Rasul apa hubungannya? Umum wa khusus mutlak. Berarti yang pertama. Ya. Berarti yang pertama. Ya. Berarti ada berapa? Ada 4. Yang pertama. Jadi an-nisab bainal kulliyaini atau hubungan antara dua makna yang universal itu ada 4.
ada 4. Yang pertama adalah umum wa khusus mutlak. Yang kedua adalah umum wa khusus min wajhin. Yang ketiga adalah umum, Tasawi, tasawi. Yang keempat adalah tabayun. tabayun. Ingat-ingat itu, ingat-ingat itu. Itu penting sekali saat kalian memahami ilmu. Tidak hanya mantik itu tidak khusus untuk sesuatu yang berbahasa Arab ya. Kalian salah paham kalau seperti itu. Semua ilmu yang kalian pelajari itu butuh mantik. Cuman sekarang karena kita belajar kitab bahasa Arab ya sudah gitu. Semua karena itu punyanya miliknya filsafat. Apa hubungan air dan apa hubungan antara air dan oksigen? Ayo apa? Tabayun mungkin Ustaz. Oh, berarti ada air yang bukan oksigen gitu kan? Loh, air kan Bukannya H2O. Umum wa Mm-mm. khusus mutlak. Berarti lebih umum Umum air dong. lebih umum oksigen karena oksigen karena ada oksigen yang bukan air. Ya kan? Apa oksigen harus air? Enggak kan? Tapi tidak ada air yang bukan oksigen karena air itu kan hidrogen dan oksigen. Bahasa Arabnya baru mereka tahu. mengatakan alma'u, alma air itu. Ulama kita mengatakan alma yatakawan min uksujin wa hidrojin. Jadi baru tahu Ustaz. Oh, siap. Biasa, nggak belajar fisika. Sama saya juga enggak. Nah, dari sini kita akan berpindah kepada sudah paham ya, itu yang miliknya ulama mantik. Nah, sekarang yang di kitab itu musonnif, itu muallif mencampur antara apa yang ada di lughah, apa yang ada di kaidah lughah, kaidah bahasa dengan yang ada di kaidah mantik. Itu dicampur oleh musonnif. Makanya kemudian mengatakan faslun fi nisbatil alfaz lil ma'ani. Hubungan antara lafad dan makna. Nah, kalau hubungan antara lafad dan makna sendiri itu hanya ada 3. Gimana? Ada satu lafad punya satu makna, ya enggak? Ada lafadnya satu, tapi maknanya satu, Oke. ya kan? Contohnya apa? Contohnya ya, contohnya kita matahari, Samsun, ya sudah maknanya matahari, gitu. Ada banyak lafad, lafadnya banyak, maknanya satu. Contohnya apa? Manusia. Manusia kan orang, yaitu manusia. Manusia, anak Adam, dan seterusnya. Ya enggak? Banyak lafad, tapi maknanya cuma satu. Ada satu lafad, maknanya banyak. Lafadnya satu, tapi maknanya banyak. Contohnya adalah lafad ain. Di bahasa Arab itu ada lafad ainun. Gitu. Lafad ain, satu lafadnya, maknanya banyak. Apa maknanya? Maknanya bisa mata, ainun mata, mata-mata ini, mata basirah. Kemudian ada air, jariyah berarti, disebutnya di bahasa Arab jariyah. Mata yang mengalir, itu berarti air. Ada samsun, ada matahari, itu juga ain disebutnya. Ada jasus, mata-mata, pengintai, itu juga disebutnya ain. Oh, berarti satu lafaz punya makna yang banyak. Nah, kalau di fikih umpamanya kuru, salah satu kuru
kuru itu punya dua makna. Kalau tidak haid berarti tuhrun, Suci. ya Tuhron. kan? Lafadznya Nggih. berapa? Lafadznya satu lafadznya, tapi punya dua makna. Nah, yang pertama sudah tidak ada namanya. Yang pertama satu lafadz punya satu makna, sudah. Kemudian yang kedua banyak lafadz satu maknanya, gitu. Banyak Insan lafaz. maknanya satu, insan, bashar, gitu. Bani Adam, maknanya apa itu? Satu Insan. maknanya hayawanun natik. Hayawanun natik. Nanti. Ya, hayawan natik saja kan maknanya cuma itu. Nah, sekarang itu disebut sebagai taraduf atau muradif. Apa muradif itu bahasa Indonesianya? Sinonim. 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 Nah, yaudah sinonim itu maksudnya adalah banyak lafadz maknanya satu. Kemudian yang kedua tadi, yang terakhir tadi, banyak makna, ingat banyak makna, lafadznya satu. Itu disebut dengan mushtarak lafzi. Mushtarak Yang ketiga. lafzi. Yang Yang ketiga. ketiga, Ustaz. Ya, yang ketiga. Yang ketiga disebut dengan mushtarak lafzi. Banyak banyak makna satu lafaz gitu. Sah, ya, seperti itu. Banyak makna, kemudian dia satu lafaz. Namanya mushtarak lafzi. Kalau yang pertama tadi Gak ada namanya. anu apa? Satu lafaz satu makna gitu ya. Ya, satu lafaz, satu makna. Oke. Dah ini, paham ini? Oke, Berarti paham, paham. hubungan antara lafaz dan makna itu cuma itu saja. Nah, sekarang ada, udah ya tadi ya. Yang pertama apa yang tadi saya jelaskan? Hubungan antara makna dan makna. Kemudian setelah itu hubungan antara lafaz dan makna. Nah, Makna. yang terakhir pembahasan yang terakhir adalah hubungan antara makna dengan afrod. Hubungan antara makna dengan afrod. Contohnya, umpama apa hubungan antara makna insan dengan Zaid, dengan Amr, gitu. Tadi makna dengan afrod, Gus. Iya, makna hubungan antara makna dengan afrodnya. Artinya apa ini artinya? Artinya makna yang ada pada masing-masing afrod itu apakah kekuatannya sama? Bingung kamu kan? Saya beri contoh. Sekarang, baju putih nggak? Ada baju putih nggak? Ada. Putih ya kan? Ada. Gigi putih nggak? Putih. Tulang putih nggak? Putih. Matahari warnanya, sinarnya putih. Lampu sinarnya putih. Nah, pertanyaannya, apakah putih yang ada di lampu, putih yang ada di matahari, di sinar matahari, putih yang ada di kertas, putih yang ada di baju, apakah maknanya sama? Jawab. Betul. Beda. Beda kan? Beda. Beda. Beda atau sama? Beda. Sama-sama putih, tapi kekuatannya beda. Nah, itu maksudnya Mas Jawari. Jadi maknanya sama gitu. Maknanya sama, tapi kekuatan makna yang ada pada hal tersebut berbeda. Eh, Nah, itu ulama mantik menyebutnya tasyakuk, musyakkak. Paham ya? berarti ini satu makna, tapi beda kekuatan gitu. Gimana sih? Iya, kekuatannya berbeda. Disebut dengan musyakkak. Musyakkak atau musyakkak.
Musyakkak itu meragukan. Maksudnya meragukan. Nah, tadi kan kamu bilang kalau putih itu beda antara yang di baju dengan yang di kertas, dengan yang Gigi. di cahaya, dengan yang di gigi. Itu kenapa kamu mengatakan berbeda? Padahal putih ya tetap putih gitu. Iya, karena saya melihat kekuatan yang ada di sana. Yang ini putih banget, yang ini. Nah, itu disebut dengan musyakkak. Ya, bukan musyakkak, musyakkik, malis musyakkik. Isim fa'il, musyakkikun. Apa musyakkik? Membuat ragu orang yang melihat. Membuat ragu orang yang melihat. Itu maknanya. Paham ya? Nggih. Jadi ada yang seperti itu. Nah, sekarang udah ya, itu tadi apa? Hubungan antara makna dan afrod. 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 Nah, kekuatan maknanya lebih kuat yang mana? Antara yang putih yang ada di baju, kemudian putih yang ada di cahaya matahari, putih yang ada di cahaya lampu, dan seterusnya. Itu namanya musyakkik. Nah, pertanyaan berikutnya. Saya akan bertanya kepada kalian. Sekarang, manusia yang ada pada Mas Jauhari, manusia yang ada pada saya, manusia yang ada pada Daris, manusia yang ada pada Hafsah, yang pada Muhammad Rizkon, yang ada pada Fatimah, yang ada pada Nisa, dan seterusnya. Apakah manusia yang ada pada diri saya lebih kuat daripada manusia yang ada pada diri kamu? Maknanya? Enggak, sama. Tidak, sama kan? Sama kan? Ah, Kekuatannya tidak beda. Nah, itu disebut dengan gitu tawatu, mutawati, aku atau mutawatiun, atau mutawafiqun. Tapi ulama mantik nyebutnya tawato'ah. Tawato'ah itu sama, tidak ada perbedaan kekuatan gitu. Apakah kamu lebih manusia dari saya, atau saya sama. lebih manusia daripada kamu? Loh, tapi kan ada gitu. Seseorang lebih manusiawi. Oh, itu beda. Gitu. Itu sifat. Yang saya inginkan adalah mahiyah, esensi. Apakah esensi manusia saya lebih kuat daripada esensi manusia kamu? Tidak ada, itu sama semuanya. Tapi kan gimana kalau ada orang bilang dia lebih manusiawi? Oh enggak, itu sifat. Yang diinginkan adalah sifatnya, bukan esensinya. Ingat itu, jangan salah paham kalian. Itu. Beda dengan tadi. Sesuatu lebih putih daripada, berarti esensinya. Kekuatan esensinya yang ada pada sesuatu itu lebih putih yang ada pada tulang gitu. Itu esensinya lebih lemah daripada yang ada pada matahari, ya enggak? Seperti itu dan seterusnya. Nah, itulah hubungan antara lafad dan afrod. Afrod. Jadi ada Bukannya berapa? tadi nisbatul makna, Ustaz? Enggak. Itu yang pertama. Jadi yang Yang pertama kita kan selesai. an-nisa bainal kulliyah ini kan, yang tadi yang Ya, pertama. makna ya ini antara makna dan makna ya. Nah, Yang yang kedua kedua, kan nisbatul alfat lil makna, ya, yang ketiga antara makna dan afrod afrod. kan. Ya. Ya udah. Berarti penerapan hubungan antara makna dan afrodnya, maknanya apa? Artinya apa? Artinya bagaimana penerapan sebuah makna terhadap afrod sesuatu atau bagian-bagian daripada sesuatu. Nah, itulah kawan-kawan yang ada di fasal ini. Kemudian tadi itu yang musyakkik tadi, kembali kepada yang musyakkik, hubungan antara lafad dan Afrod. hubungan antara afrod dan makna ya. Ya. Antara. Nah, musyakkik itu kenapa kok terjadi
gitu. Terjadi semacam itu. Kenapa terjadi perbedaan penerapan antara makna kepada masing-masing afrodnya? Kenapa? Ya, itu ada penyebabnya. Yang pertama penyebabnya adalah tadi gitu, asyadiyah. Itu asyadiyah, mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Ya enggak? Tadi putih yang ada di Tulang. tulang Matahari. itu lebih lemah berarti adhaf, lebih lemah daripada yang ada di matahari. Berarti yang di matahari asyad. Nah, itu disebut oleh para ulama dengan eh, bisa babi sababuhu asyadiyah. Penyebabnya adalah asyadiyah. Ada yang aulawiyah. Yang kedua penyebabnya adalah aulawiyah. Ini khusus musyakik saja tadi. Jadi musyakik terbagi menjadi tiga. Ada yang asyadiyah, tadi seperti putih itu contohnya. Ada yang aulawiyah. Aulawi, lebih unggul. Penyebabnya karena lebih unggul. Contoh. Wujud ada. Maknanya wujud yang ada pada manusia dengan yang ada pada Allah. Lebih unggul mana? Allah. Allah. Jelas gitu ya. Jelas sekali itu kan. Berarti makna wujud fi dzatillah. Berarti arti ada atau maknanya wujud yang ada pada zatnya Allah itu lebih aula, lebih utama daripada yang ada pada manusia. Kemudian yang terakhir adalah awaliyah. Awaliyah. Lebih dulu. Yang kedua tadi aulawiyah kan ya? Ya, aulawi, lebih utama. Yang ini lebih dulu. Awaliyah. Contohnya apa contohnya? Ya, wujud juga. Wujudul insan, wujudullah. Adanya manusia dan adanya Allah. Lebih awal mana? Allah. Ya jelas itu. Tapi intabih kawan-kawan gitu. Perlu ingat kalian, maksudnya awal ini bukan zaman, paham ya? Bukan zaman. Nanti dikiranya Allah butuh zaman nanti. Wahabi kalian. Gitu. Jadi awal di sini bukan zaman. Ya. Terus apa kalau bukan zaman? Ya sudah, ya bukan zaman pokoknya. Itu. Kenapa alasannya? Ya, alasannya karena itu wujudullah la yahtaju ila syai' wa wujuduna yahtaju ila syai'. Gitu. Maka wujudnya Allah itu lebih aula dan lebih awal. Nah, itulah musyakik. Sekarang kita ke kitab. Kita buka kitabnya. Daris mananya Ustaz? Ya, gimana Daris? Ustadz, berarti apa namanya musyakik itu seakan-akan hanya untuk yang sifat-sifat nggih. Ada mboten musyakik yang untuk dati ya maksudnya nggih. Kan tadi contohnya sifat-sifat karena memang sifat relatif mboten. Begini, kamu bedakan antara sifat, sesuatu itu sifat, dan sifat itu punya esensi. Maksudnya esensi itu dia punya makna, gitu saja. Seperti putih. Putih kan punya makna. Nggih. Putih kan punya makna. Nah, maknanya putih itu nanti diterapkan begini. Untuk sementara ini, contoh-contoh yang ada, yang pernah saya baca, itu tidak ada yang dzatiyah. Tidak ada yang esensi. Oh, nggih. Tapi masih kemungkinan bisa nggih, kemungkinan ada ngoten. Mungkin, wallahu a'lam. Belum saya pernah menemukan salahnya. Nggih Tapi Ustadz, satu syaratnya lagi. tadi, gitu ya. Apa? Udah selesai?
Syaratnya apa Ustaz? Nah, syaratnya tadi sudah, penyebabnya itu hal hiya asyad, apakah dia aula atau dia awal. Oh, nggih. Kalau yang ini Ustaz, yang awaliyah itu kan tadi kalau dibandingkannya sama melibatkan Allah berarti nggak bisa dikaitkan sama zaman. Tapi kalau sesama makhluk Ustaz, kayak mungkin kedatangan Zaid lebih awal daripada kedatangan Umar semisal, itu kan bisa pakai zaman gitu Ustaz. Bisa pakai zaman itu. Nggih pun Ustaz. Berarti itu tadi mboten harus. Sampun Ustaz, matur suwun. Siap. Baik, beliau mengatakan faslun fi nisbatil alfadhi lil ma'ani wa nisbatul alfadhi lil ma'ani, dan hubungan antara lafaz dan untuk maknanya, untuk makna-maknanya. Khamsatu aqsamin, itu ada 5 bagian, bila nuqsani, tanpa kamu kurangi, bila nuqsani tanpa dikurangi gitu ya. Apa yang pertama? Tawatu'un tasyakukun. Nah, ini tadi yang di terakhir saya jelaskan. Tawatu'un ay mutawatun wa tasyakukun wa musyakkikun. Maknanya adalah musyakkik. Tasyakuk di bahasanya di sini menggunakan tasyakuk. Itu maknanya adalah musyakkikun. Tawatu'un ay mutawatiun. Karena tawatu, kenapa mengatakan tawatu? Kenapa mengatakan tasyakuk? Karena kalau nisbahnya berarti maknanya tawatu. Lafadznya atau maknanya nanti namanya mutawati. Nisbahnya namanya tasyakuk. Maknanya nanti namanya musyakikun. Tadi kan ya, apa hubungan antara apa makna insan yang ada pada Muhammad dan makna insan yang ada pada Zaid, hubungannya adalah tawatu gitu. Nah, maknanya dinamai, disifati dengan apa? Berarti makna Mutawati. insan itu sifat mutawati. Jadi gitu ya. Tasyakukun udah selesai. Kemudian beliau di sini mengisyarahkan kepada nisbah bainal makna ya ini. Hubungan antara dua makna yang ada pada mantik. Yang di awal yang saya jelaskan. Yang ada 4 itu. Umum mutlak, umum min wajihin, kemudian tabayun, dan tasawi dan tabayun. Sawi. Takhalufu. Takhalufu. Takhalufu itu tabayun maknanya. Sudah itu takhaluf. Itu ya. Itu berarti hubungan antara apa? Antara makna dan makna. Nah, Wal ishtiraku aksuhu taradufu. Wal ishtirak tadi apa? Berarti mustarak lafzi. lafzi. Aksuhu akesnya atau kebalikan daripada mustarak lafzi. Mustarak lafzi kan maknanya, artinya adalah Banyak. lafadznya satu, maknanya banyak. Apa kebalikan daripada itu? Lafadznya Taraduf. banyak, maknanya satu. Ya kan? Lafadznya banyak, maknanya satu. Dan itu adalah Satu. Raduf. taraduf. Ya, muradif. Kemudian, yang terakhir dari kita, itu beliau di sini sudah berpindah tema. Wal lafzu imma talabun aw khabaru wa awwalun salasatun satuzkaru amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Singkatnya begini. Kita, kalau kalian pernah belajar balaghah, kita flashback ke balaghah. Di balaghah gitu. Kalam itu ada yang bentuknya khobar, ada kalam khobari, ada kalam insya'i. Ya enggak? Ya kan? Inggih. Umpamanya saya mengatakan ja'a Zaidun, ya sudah, itu berarti kalam khobari. Khabari. Maksudnya saya mengabarkan sesuatu. Kalau saya mengatakan uktub ad-darsah, tulislah. Nah, itu berarti kalam insya'i atau Isai. tolab. Sudah. Itu yang belum paham, kamu bisa mengatakan
Apa bedanya antara khobar sama insya? Salah satunya adalah kalau khobar kejadiannya sebelum perkataan Hmm. atau bersamaan dengan perkataan. Ingat ya, kejadiannya sebelum perkataan atau bersamaan dengan perkataan. Contoh, kita sedang belajar, ya enggak? Ini berarti khobar karena kejadiannya bersamaan dengan itu. Atau kejadiannya setelah perkataan, bukan sebelum. Kejadiannya setelah perkataan, tapi penyebabnya bukan perkataan. Contoh, saya mau makan. Apakah saya mau makan disebabkan oleh perkataan? Kejadiannya nanti. Nanti pas saya makan, penyebabnya adalah kata-kata saya mau makan? Kan tidak. Betul. Saya mau tidur. Apakah nanti penyebab saya tertidur itu adalah kata-kata saya mau tidur? Tidak. Betul. Enggak kan? Nah, iya. Nah, itu berarti khobar. Maka yang pertama khobarnya zamannya berarti mati. Yang kedua khobarnya berarti zamannya al-an. Yang ketiga zamannya Hampir. adalah mustakbal, ya enggak? Dan itu semuanya masuk dalam kategori khobar. Nah, Khobar. apa bedanya kemudian dengan insya? Nah, insya itu adalah kejadian yang disebabkan oleh perkataan. Kejadiannya disebabkan oleh perkataan. Contoh, tulislah, kemudian kamu nulis. Nah, kamu menulis itu gara-gara apa? Gara-gara perintah, ya enggak? Perkataan. Gara-gara perkataan. Nah, itu maksudnya. Itu bedanya tolap sama khobar. Jadi kalau tolap itu adalah kalamun, itu sababu malis. Waqi'un sababuhul kalam. Itu adalah tolap. Nah, udah. Sekarang di sini musonif akan berbicara tentang tolap dan khobar. Sehingga khobar itu tidak kita bicarakan, bukan khobar kita tidak akan bicarakan di sini. Kenapa? Karena khobar itu ta'rifnya atau definisinya masih ada di qadaya atau qadiyah, yaitu di tasdik nanti. Maka kita pending yang khobar di permasalahan tasdik. Kita tidak bicara khobar di sini. Tapi kita bicara tolap. Wal lafzu imma talabun au khobaru. Dan lafad itu atau kalam gitu ya. Kalam. Lafad yang dimaksud di sini kalam. Karena tidak mungkin gitu. Lafad saja dibagi kepada tolab dan khobar. Zaidun itu kan lafad juga. Ini khobar atau tolab? Gak bisa. Nah, bukan keduanya. Maka yang maksud dengan wal lafzu ay wal kalamu imma talabun au khabaru. Bisa jadi tolab, bisa jadi khabar. Wa awalun, dan adapun yang pertama yaitu tolab. Gitu. Salah satun, terbagi menjadi 3. Satu zikaruh akan disebutkan. Taib. Tolab terbagi menjadi 3 itu, tolab terbagi menjadi 3 itu menurut apanya. Dibagi menurut apanya. Gitu ya. Nah, tolab terbagi menjadi 3 itu menurut matlubnya atau menurut makmurnya. Menurut makmurnya. Siapa yang dikenai tolab? Siapa yang dikenai perintah? Gitu. Jadi menurut apanya? Menurut makmurnya atau menurut yang diperintah. Menurut yang diminta. Melihat kepada yang diminta. Itu ya. Maka tolab dibagi. Kalau yang diminta itu lebih rendah posisinya, maka namanya adalah amr. Kalau yang diperintah itu lebih rendah posisinya, seperti Allah memerintah, maka
tolapnya Allah itu adalah amrun Amar. namanya. Karena posisi kita lebih rendah. Kalau yang diperintah posisinya lebih atas, tinggi, contoh kita Doa. minta sama Allah, tolap kita, merintah Allah gitu kan kita kan. Gitu. Kita minta sama Allah kan. Itu namanya doa. Kalau posisi yang diperintah sama, levelnya sama, maka namanya iltimas. Timas. Maka di sini beliau mengatakan wa awwalun salasatun satu dzikaru amrun ma'asti'la. Ada amr yang beserta isti'la. Isti'la itu adalah talabul ulu. Tapi ini permasalahan ini saya akan jelaskan yang akan datang. Gitu. Karena ada khilaf antara para ulama, apakah tolab itu bisa jadi perintah? Ya, bisa jadi perintah. Kapan? Dengan syarat begini, begini, begini. Amrun ma'asti'la. Wa aksuhu du'a. Dan lawannya adalah doa. Ya. Tadi yang pertama tadi amr berarti adalah dari atasan ke bawahan, ya enggak? Nggih. Wa aksuhu dan kebalikannya, berarti dari bawahan ke atasan. Itu adalah doa. Wa fit tasawi. Nah, kalau posisinya sama, ulama sering memberikan contoh, umpamanya qala khadimun li khadimin akhar. Ada pembantu bilang sama kepada pembantu yang lain. Gitu. If'al kada, lakukan seperti ini. Tapi sama-sama khadim. Maka namanya faltimasun waqa'a. Ay waqa'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Maka di sana terdapat iltimas. Namanya adalah iltimas. Nah, insya Allah yang akan datang kita akan lanjutkan kepada fasal fi bayanil kul wal kulliyah wal juz wal juz'iyah. Tapi ini kita pending dulu. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu ta'rif supaya kita langsung ke mantiknya, ya. Faslun fil mu'arrifat. Setelah faslun fil mu'arrifat, kita akan menjelaskan tentang faslun fi bayanil kul wal kulliyah wal juz wal juz'iyah. Iya. Nah, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ustadz, Kalau ini Ustaz. Yuk, Dari siapa dari dulu? situ. panjenengan Dari- Rian, Dari. panjenengan Ini. Rian mau Tentang tadi yang tolap itu. Ya, yang tolap. Yang kalau semisal dari sama-sama manusia gimana? Sama-sama Sama-sama manusia. manusia. eh, kalau dari guru ke murid mungkin amar ya. Amr. Kalau teman ke teman gitu, gimana? Iltimas. Nanti, Mas. Jadi pahami seperti ini, Mas Jauhari. Posisi antara amir dan makmur, yang antara memerintah dan yang diperintah, posisinya gimana posisinya? Lebih tinggi siapa? Oh, gitu. Oh, gitu Oke. saja. Yuk, dari siapa? Oke. Ustadz tadi niku insya kan definisinya pekerjaan yang akan dilakukan yang disebabkan karena perkataan itu nggih. Itu Ya. lebih condong ke insya yang tolab nggih Ustadz. Kalau yang insya yang ghairu tolabi Ustadz. Contoh. Contoh ujian nggih Ustadz yang termasuk ghairu tolabi kayaknya. Kayaknya Apa? pujian. Madah. Nggih. Madahun temun. Madam nggih. Itu termasuk ghairu tolab nggih Ustadz. Iya. Kenapa? Tapi termasuk insya juga kan Ustadz. Iya, masuk insya. Terus Berarti kenapa? gimana? Oh, tadi apakah masuk kepada kejadiannya disebabkan oleh Perkataan Gitu itu kan? kan insya yang Perkataan. tolak. Nggih. Enggak, Kalau tidak yang masuk ke sana. Jadi ini hanya untuk yang tolap saja. Berarti Yang saya kalau katakan insya, tadi.
Berarti kalau insya yang Hmm. baru tolab itu gimana memahaminya Ustadz? Kalau insya ghairu tolab itu sebetulnya yang dimaksud dengan insya itu kan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sodik dan kadib, ya enggak? Inggih. Kalau kamu muji orang, ada kaitannya sama sodik sama kadib enggak? Tuh. Enggak. Kalau pujiannya salah, kalau pujiannya nggak sesuai mungkin. Oh, begini. Kalian pahami beda antara kejadian atau perkataan sesuai dengan kejadian dengan perkataan yang tidak sesuai dengan perkataan pujian. Karena pujian itu begini, kamu muji seseorang, wah dia alim ya, gitu. Tapi apakah dia alim beneran? Nah itu tidak ada neracanya. Artinya pujian yang kamu buat itu, gitu, pujian yang kamu buat itu tidak bisa dikatakan ihtimal sidq wal kadhib. Karena apa yang kamu katakan, gitu, apa yang kamu katakan, kalau bentuknya pujian, ya, kalau Inggih. bentuknya pujian, kalau bentuknya itu dihai muwafaqah antara kalam dengan waki. Kalau muwafaqah, umpama ada orang ganteng, wah dia ganteng ya sekarang, itu kan ihtimal dua, pujian dan mengabarkan sesuatu, ya enggak? Inggih. Nah, kalau kamu mengabarkan sesuatu, ya sudah berarti masuknya apa khobar. Tapi kalau memuji, enggak. Maksudnya tidak khobar. Inggih Ustaz. Gitu. Kalau Karena tidak ada, jadi mungkin perkataannya sama. Perkataannya sama. Ada orang alim, dia orang alim. Sebentar, ini kamu pujian atau mengabarkan? Pujian, ya sudah, berarti la yahtamilu sidq wal kadhib. Inggih Ustaz. Tidak Kalau bisa gitu, tidak bisa Nah, kalau kamu memahami gimana pujiannya sesuai tidak dengan kejadian. Kalau sesuai dengan kejadian, apakah sodik pujiannya? Enggak, bukan pujiannya yang sodik. Tapi kabar yang kamu berikan itu sodik. Tapi pujian kamu ya tetap pujian. Umpama tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah pujian kamu itu kadib? Enggak ada urusannya. Khobar yang kamu berikan itu adalah kadib. Karena tidak ada urusannya dam atau pujian dengan ihtimalus sidq wal kadhib. Inggih Ustaz. Meskipun kata-katanya sama, jangan lupa. Kamu muji Allah. Muji Allah. Nah, di dalam pujian itu, kalau bentuknya, tentu bentuknya akan khobar. Bentuknya khobar. Tapi murad kamu apa? Ya, murad saya adalah memuji. Ya sudah. Itu nanti jadinya insya. Jadi Oh, berarti tergantung mutakalim nggih Ustaz. Iya, tergantung mutakallim. Tentu itu. Dan apa yang difahami oleh Sami. Inggih Ustaz. Kalau ini Ustaz saya pernah dengar katanya tamanni juga termasuk ghairu tolab. Niku betul ngoten apa mboten nggih? Apa? Taman nih? Inggih Enggak. Ustaz. Enggak, itu nanti akan masuk kepada permasalahan definisi tolab secara pasti itu apa? Definisi tolab itu apa? Itu nanti ke sana. Itu tapi pembahasannya bukan di sini dari pembahasannya itu di balaghah. Jadi gitu. Udah ya. Inggih sampun Jadi matur bukan suwun Ustaz. bahasan mantik, itu pembahasan mantik. Ya sama-sama. Ya mungkin itu saja. Insya Allah kita akan bertemu di season yang akan datang.
Sudah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillah. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وعلى آله آله وصحبه وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد معلوماتك ومدد كلماتك كلما كلما ذكرك ذكرك الذاكرون وغفل عن وغفل ذكرك عن ذكرك الغافلون. الغافلون. Nah ya, Enggak, Zan. Makasih. sama-sama. Ustaz. Ya, Makasih, sama-sama. Ustaz. Iya, sama-sama. Soalnya Tuan, silakan ini Zan. Keluar Zan. Soalnya hostnya ada di jenengan sekarang. Fatimah.